Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah operasional perbankan syariah. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan tata cara pembuatan akad. Akad di bank syariah ini menjadi satu hal yang sangat penting karena merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu pada akad-akadnya. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas dalam pembahasan kita hari ini. Yang pertama yaitu pengertian akad perjanjian, kemudian yang kedua adalah autentisitas akad atau autentik akad, kemudian yang ketiga adalah bentuk dan tata cara pembuatan akad bank syariah atau bagian-bagian akad. Baik, kita mulai pada yang pertama, pengertian perjanjian akad atau kontrak syariah. Ada beberapa poin penting dalam pengertian ini. Yang pertama adalah kesepakatan. Jadi akad adalah kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak. Kemudian di sana ada perjanjian atau ada ikatan yang mengikat antara satu pihak dengan pihak yang lain, yaitu nasabah dan bank, di mana di sana terdapat namanya ijab kabul atau sigot yang tercantum atau tercatat dalam akad tersebut yang berpengaruh pada objek atau apa yang menjadi perjanjian tersebut. Jadi ada 3 indikator penting ini yang harus diingat ya. Berikutnya, bagaimana dengan autentisitas akad. Jadi autentisitas akad adalah autentik atau keaslian dari akad. Menurut pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk di tempat akta itu dibuat. Kemudian sedangkan menurut pasal 1 angka 7 UNJN perubahan, akta dalam hal ini ialah akta autentik yang dibuat atau dihadapkan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Berikutnya kita akan belajar tentang apa saja yang terdapat dalam akad bank syariah atau anatomi bagian-bagian dari akad. Ada 3 bagian penting dalam akad. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah badan kontrak, dan yang ketiga adalah penutup. Oke, mari kita akan melihat satu persatu bagian-bagian dari akad tersebut. Bagian pertama adalah pembukaan. Di dalam pembukaan terdapat kata pembukaan, kemudian ada penyingkatan judul perjanjian, tanggal perjanjian, dan kemudian ada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Selanjutnya bagian badan kontrak. Nah, pada bagian kontrak ini terdapat banyak sekali isinya. Yang pertama adalah definisi. Jadi di dalam badan kontrak ini mendefinisikan tentang kontrak apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah substansi kontrak. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan kontrak. Yang keempat adalah hak dan kewajiban secara umum. Yang kelima adalah pernyataan dan jaminan. Yang keenam, pernyataan afirmatif. Yang ketujuh adalah pernyataan negatif. Yang kedelapan adalah pemenuhan prasyarat. Yang kesembilan ada wan prestasi. Jadi bagian wan prestasi ini akan mengisi tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam akad perjanjian ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemutusan. Jadi ketika terjadi wan prestasi, maka akan terjadilah pemutusan kontrak. Kemudian ada namanya pilihan hukum. Nah, pada bagian ini, di bagian kontrak, isi kontrak ini ada namanya pilihan hukum yang berisi tentang hukum apa yang akan kita pilih ketika terjadi sengketa. Nah, hukum yang kita pilih misalkan undang-undang, hukum syariah, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pilihan yuridiksi, di mana ini adalah pilihan lembaga penyelesaian sengketa. Misalkan kita mau memilih pengadilan agama atau arbitrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Jadi di sini di bagian badan kontrak ini akan dibahas tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di kemudian hari ketika apa yang terjadi di kontrak tersebut. Nah, itulah beberapa badan dari akta yang secara umum yang ada di bank syariah. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.